Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Info News Media 14. Kali ini saya mengangkat berkaitan dengan pernasaban. Ya, yang dikenal dengan nasab Balawi atau Habib. Hal ini adalah saya cuplik dari KPN Nusantara, Gus Mar dari lereng Gunung Slamet. Dia berang terhadap salah satu komentar, kok tidak bahas nasab lagi, apakah sudah rungkat, kira-kira begitu. Nah, ini membuat Gusmar meradang, kemudian menjawab dari sebuah pertanyaan netizen atau di kolom komentar itu dengan dasar dan alasan bahwa berkaitan itu adalah sudah pembagian yang berkaitan dengan makom, berkaitan dengan nasab, dan sejarah yang lain. Singkatnya seperti apa sih jawaban dan meradangnya Gusmar berkaitan dengan kolom komentar tersebut? Yuk kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini, hari Senin 11 Desember 2023. Ada yang bertanya di kolom komentar, kok tidak bahas nasab lagi? Apa sudah rungkat? Saya jawab, siapa yang rungkat? Yang rungkat ya nasabnya Balawi itu rungkat. Pembahasan tentang nasab terus berjalan, terus bergulir, terus bergerak dengan segala macam job description yang telah dibagi. Ada yang ngurusin masalah nasab, ada yang ngurusin masalah makom-makom keramat yang dipalsukan, yang dipotong sejarahnya, ada yang ngurusi keraton. Jadi yang rungkat bukan pembahasan tentang nasab, tapi yang rungkat adalah pemilik nasab palsu itu yang rungkat. Ya jelas ya. Ya pembahasan masa satu topik terus nanti bosan jenuh. Kan tidak semuanya orang tertarik membahas nasab Balawi ini. Tidak semuanya fokus memperhatikan itu. Ya mungkin menganggap tidak penting, tapi bagi yang menganggap penting karena itu mencatut nabi, mencatut nasab rasul, ya harus kita selesaikan. Kepentingan umat, bukan kepentingan siapa-siapa. Jadi tetap dibahas, tetap menjadi fokus utama pembahasan. Bagi saya secara sosial sebenarnya pembahasan tentang nasab Balawi ini sudah selesai. Baik dari sisi sosial, bahkan dari sisi kajian manuskrip secara ilmiah menurut saya sudah selesai. Sudah selesai bahwa nasabnya Balawi, para habib di Indonesia itu tidak menyambung kepada Rasulullah SAW sebagaimana kajian manuskrip kitab nasab yang sudah dikaji oleh Kiai Maduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawannya. Buktinya apa? Selesai. Faktanya apa? Karena sampai hari ini setahun berjalan dari kelompok para habaib klan imigran Yaman ini, Bani Alawi, tidak sanggup membantah, tidak sanggup mengajukan tesis yang bisa membantahnya secara ilmiah. Satu, dari sisi sejarah, tidak masuk akal ada keturunan Nabi, zuriat Nabi, Ahlul Bait yang merupakan orang-orang terhormat di negaranya sana. Masa ia mau menjadi antek Belanda? Masa ia mau bekerja kepada Belanda? Bekerja kepada orang kafir untuk memusuhi umat Islam di Nusantara ketika itu nggak masuk akal. Dari sisi pekerjaannya, dari sisi kepada siapa bekerja juga tidak masuk akal. Masa ada zuriat Nabi, Ahlul Bait, para bangsawan bekerja sama, bekerja menjadi antek orang kafir untuk memusuhi umat Islam, itu tidak masuk akal, dan itu dipastikan bukan Ahlul Bait, bukan zuriat Nabi. Zuriat Nabi tidak mungkin mau melakukan dua hal itu. Tidak mau bekerja kepada Belanda, orang-orang kafir, dan tidak mau untuk memusuhi umat Islam Nusantara. Mengapa saya sebut memusuhi? Ya karena
klan atau leluhur Alawi di Indonesia, di Nusantara ketika itu, yang namanya Utsman bin Yahya, memusuhi, fatwanya memusuhi umat Islam di Nusantara, yakni memusuhi ulama-ulama Nusantara yang sedang berjihad melawan penjajah Belanda, dengan mengatakan bahwa itu bukan jihad, dengan mengatakan bahwa ajaran Thoriko mereka batil, melanggar syariat Islam. Itu kan memusuhi ulama-ulama Nusantara. Jadi tidak mungkin kalau zuriat Nabi kemudian menyebut perjuangan ulama Nusantara ketika itu, para mursyid, guru besar Thoriko, disebut sebagai bukan jihad, disebut sebagai batil. Dan tidak mungkin juga menyesatkan ajaran Thoriko para ulama Nusantara, karena ajaran Thoriko ulama Nusantara itu diambil dari tanah suci Mekah sana. Apa mungkin zuriat Nabi kemudian mengharamkan ajaran Thoriko ulama-ulama Nusantara yang diajarkan oleh para syahid di tanah suci itu? Tidak mungkin. Kedua, ketiga, dari pengakuan Narkoba Internasional resmi negara-negara Islam yang di sana ada lembaga pencatat nasab Nabi atau Narkoba Ashraf Sadah, sampai hari ini pun tidak ada yang mengakui secara resmi bahwa Robitoh Alawiyah atau nasabnya para Bani Alawi, para habaib klan imigran Yaman di tanah air ini, tidak ada yang diakui oleh lembaga-lembaga pencatat nasab di dunia Islam. Sudah dari tiga itu saja. Kamu tambahin tes DNA. Tes DNA-nya juga gagal. Karena haplogrup mereka ternyata berbeda dengan haplogrup para zuriat Nabi, para Said, para Sadah, para Syarif di seluruh belahan dunia Islam. Nah, itu aja. Jadi secara substansial menurut saya gerakan ini sudah berhasil. Sudah berhasil di Indonesia walaupun ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Sangat singkat adalah 1 tahun berjalan. Bisa merontokkan, bisa merungkatkan para klan Bani Alawi, keturunan imigran Yaman di tanah air ini